Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Aura dari kelas 12 MIPA 2. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau. Selamat menyaksikan. Hasil laporan praktikum pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tujuan dari diadakannya praktikum ini adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau dan mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan pada kacang hijau. Adapun dasar teori yang mendasari pembuatan laporan praktikum ini yaitu pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran volume, massa, dan tinggi yang bersifat irreversibel dan kuantitatif, sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju kematangan atau kedewasaan makhluk hidup yang bersifat reversibel dan kualitatif. Adapun faktor eksternal mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada makhluk hidup, yaitu air, cahaya matahari, kelembapan, nutrien, suhu, oksigen, dan nilai pH. Salah satu faktor yang akan dibahas dalam praktikum kali ini yaitu cahaya matahari. Selanjutnya mari kita simak cara kerja dalam pembuatan praktikum. Di sini sudah tersedia kacang hijau yang sudah direndam selama semalaman, air secukupnya, dan 2 wadah yang berisi kapas dan ditandai dengan label tanpa sinar matahari dan disinari matahari. Pertama-tama, masukkan kacang hijau sebanyak 3-5 biji ke dalam wadah. Pastikan kacang hijau memiliki jarak di antara satu sama lainnya, lalu isi air ke dalam wadah secukupnya, namun jangan sampai merendam kapas. Proses pengamatan ini berlangsung selama 7 hari dengan penempatan tanaman di tempat yang berbeda, yaitu di tempat yang terkena sinar matahari dan tanpa sinar matahari. Dapat kita amati pada hari pertama belum ada perubahan karena biji sedang mengalami inhibisi. Pada hari kedua, ukuran biji kedua tanaman mulai membesar. Dan pada hari ketiga, tanaman yang tidak terkena sinar matahari kulitnya mulai terkelupas dan akar terlihat. Sedangkan tanaman yang tidak terkena sinar matahari belum menunjukkan perubahan. Pada hari keempat, tanaman yang tidak terkena sinar matahari akarnya mulai tumbuh ke atas dan ke bawah. Sedangkan tanaman yang tidak terkena sinar matahari baru mulai menampakkan akarnya. Pada hari kelima, tanaman yang tidak terkena sinar matahari mengalami kotiledon terangkat dan batang sudah tumbuh, sedangkan yang terkena sinar matahari masih sama dengan sebelumnya. Pada hari keenam, tanaman yang tidak terkena sinar matahari batangnya semakin menjulang tinggi, sedangkan tanaman yang tidak terkena sinar matahari batangnya lebih rendah dibandingkan dengan tanaman yang tidak terkena sinar matahari. Pada hari ketujuh, tidak banyak yang berubah dari kedua tanaman selain dari batang yang semakin tinggi. Namun dapat diperhatikan bahwa tanaman yang terkena sinar matahari mempunyai daun yang berwarna hijau pekat dan segar, sedangkan tanaman yang tidak terkena sinar matahari memiliki warna daun yang hijau kekuning-kuningan atau pucat. Pembahasan pada laporan praktikum. Tanaman yang ditaruh di tempat yang gelap akan menjadi kurus dan berbatang panjang atau krempeng, sedangkan tanaman yang tumbuh dengan invasi cahaya akan tampak pendek, kokoh, dan berbatang hijau. Hal ini disebabkan karena cahaya matahari yang mengenai tanaman kacang hijau memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin, sehingga hormon auksin akan berpindah di batang tanaman yang sedikit terkena sinar matahari. Hal ini menyebabkan pertumbuhan batang bagian tersebut lebih cepat sehingga batang menjadi bengkok.
Selain itu, tanaman yang tumbuh di tempat gelap akan mengalami pelambatan perkembangan daun, sehingga tanaman di tempat gelap akan tumbuh dengan diameter lebih kecil dan warnanya pucat. Sebaliknya, pada tanaman yang tumbuh dengan invasi cahaya akan berdaun hijau. Sinar matahari juga sangat mempengaruhi warna-warni di daun tanaman. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat kita rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya akan lebih lama karena sinar matahari menghambat kerja hormon auksin. Sedangkan tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap, pertumbuhannya akan lebih cepat karena hormon auksin dapat bekerja dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap video kali ini bermanfaat bagi yang menyaksikan. Sampai jumpa.